ambil hasilnya di sana. Begitu ya. Sebentar saya belikan dulu Anda. Iya, Bu. Ya. Kita ada di satu momen yang mungkin ini momen yang baru ya, walaupun mereka aktivitasnya sudah sekian lama, tapi kayak penasaran juga nih kita mau dekati aktivitas ternyata asik. Nah, ini saya bersama Persatuan Panahan Republik Indonesia untuk Kota Bau-Bau, dan dalam beberapa momen terakhir Perpani Bau-Bau ini sudah menoreh prestasi sebenarnya kemarin hanya mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Nah, saat ini Perpani juga ternyata punya agenda internal dalam rangka mempersiapkan bibit-bibit yang dipersiapkan untuk ke depan. Nah, Pak Adiat mungkin bisa disampaikan nih, adik-adik kita ini kan lagi asik nih untuk di lapangan, apa yang dilakukan nih sebenarnya ya, hari ini? Jadi sekarang memang ada momen kita merayakan hari ulang tahun Kota Bau-Bau. Ya, jadi dari Perpani Kota Bau-Bau ini kita adakan lomba atau turnamen yang diikuti oleh seluruh atlet-atlet kita yang ada di Kota internal Bau-Bau. nih ceritanya. Oke, ya. ya. Karena kan atlet kita ini sebenarnya nggak terlalu banyak juga, sekitar 30-an ya. Yang ada sekarang ini kita asal lagi mempermantap ya, mengasah. Mengasah lagi. Ada 4 divisi yang kita pertandingkan. Kebetulan ini sudah masuk divisi yang terakhir, yaitu U21. Sebelumnya ada yang namanya Berbau, kemudian ada U12 dan U15. Jadi sudah ketahuan juaranya. Sekarang kita sudah sesi yang terakhir ini. Ya. Nah, apa yang menarik ini yang ingin diketahui masyarakat? Saya yakin pasti ada masyarakat yang juga pengen sih sebenarnya menjadi atlet panahan. Mumpung kita ada di Bau-Bau, gimana informasi? Ya. Jadi memang Perpani ini kan kita olahraga panahan ini kan terus terang juga memang belum terlalu dikenal banyak ya. Jadi, secara meluas itu kita harus akui itu belum ya, tapi perlahan-lahan memang kita ingin semua masyarakat juga tahu yang punya minat bisa bergabung dengan Perpani. Bisa bergabung ya. Bisa bergabung. Kebetulan kita di sini sudah ada beberapa klub ya. Ada klub. Kalau ada sekitar 4 klub ya. Ada Wolio Archery Community, kemudian ada Barakuda, kemudian ada Kingsman, kemudian ada yang namanya juga itu Bau-Bau Archery Club. Jadi sudah ada 4 ya. Ada nih. Jadi ada kalau dilihat beda-beda baginya itu. Berarti dari klub yang berbeda. Klub yang berbeda. Oke. Pinaan-pinaan. Sejauh ini Perpani Bau-Bau apa saja sudah pernah ambil bagian dari mungkin di turnamen tingkat mana dan bisa memberikan motivasi bagi masyarakat bahwa kita berprestasi juga di Perpani. Ya betul. Ya jadi kita mulai, kebetulan kami memimpin Perpani Kota Bau-Bau ini sejak 4 tahun yang lalu, dan
beberapa event kita sudah lalui. Salah satunya itu di Porprov kemarin. Alhamdulillah kemarin kita bisa meraih 1 emas dan 2 perunggu ya. Sebelumnya emasnya belum ada. Jadi alhamdulillah kita. Kemudian di 1 tahun terakhir ini atlet-atlet kita ada beberapa yang sudah mengikuti event di level provinsi, bahkan ada di regional Sulawesi, dan mereka bisa mendapatkan di nomor kampon itu ya 50 meter. Alhamdulillah kita bisa berjaya ya dengan mendapatkan emas. Terakhir kita ada juga dari anak-anak kita yang usia U15 ya. Kemarin juga bisa. U15 itu jaraknya berapa yang? Ada yang 20 meter, ada yang 30 meter. Ya. Oke. Menurut pantauan kita, potensi kita ini, gimana ini prospeknya? Seandainya ini terus digaungkan, kita kan masyarakat, ya biasanya remaja-remaja itu punya rasa penasaran dengan semua hal yang baru. Nah, apalagi ternyata memberi prospek nih, progres. Jadi memang ini kita terus, sementara ini kita itu sifatnya memang masih person to person ya. Belum ada semacam gerakan yang katakanlah kita datangi sekolah kemudian ini, karena memang sifatnya juga ini agak sedikit kalau saya katakan lebih pribadi lah, karena tidak semua orang. Jadi kita lakukan terus. Ini mungkin ada yang mengatakan olahraga elit ini. Sebenarnya tidak elit juga ya. Cuma agak sedikit spesifik. Orangnya harus punya spesifikasi tertentu. Kayak harus orangnya tenang, punya fokus yang bagus. Salah satunya itu. Kita ini tampaknya ada juga yang baru ya, yang pemula-pemula ini. Gimana untuk persiapan event berikutnya nih? Ya, sejauh event terdekat kita ini kan kalau untuk level provinsi itu kita orientasinya nanti di Porprov. Ya, Porprov ke 15 kalau nggak salah ya. Mungkin ada di Bombana itu. Saya dengar tahun depan itu sekitar bulan 9. Nah, ini mulai dari sekarang kita sudah mulai lihat nomor-nomor apa kira-kira yang kita bisa ikuti dan siapa-siapa kira-kira atlet. Nah, ini yang bisa di-push ya. Oke. Baik, kita semua kita berharap ini bisa memberi kontribusi. Karena ketika sudah dimulai dan tampaknya ini mereka sudah tampaknya bisa fokus nih. Nah, sehingga nanti kita berharap di momen minimal di Porprov juga nanti. Kan kemarin sudah 1 emas ya. Alhamdulillah. Nah, minimal 2 lah dan seterusnya. Oke, ya kita ingin lihat situasinya selanjutnya. Nanti bisa ada atlet senior. Yang senior dengan yang lain. Nanti kita ngobrol. Oke. Kau makan dulu. Baik, bersiap rambahan ketiga sesi pertama.
X ulang ya. X 88776. Ini berapa kalau pas-pas ini? X 10. Maksimal ya? 6. Itu ada. Anam 5 miss. Sesi pertama. Ini satu. X 8. Ini di atletnya. Oh, kok sering dia ya? Ini lagi. Ini atletnya. Oh, mantap sasarannya. Mana X-nya? Nggak ada. Ini belum ada X-nya. Sudah banyak ya? Terus 9 ya, 1 ya. Ini kalau ini 10. Ini berapa? 8 ya. 8, kemudian 11, 10, 9, 8. kemudian berapa miss? 3 miss ya. Kita masih bersama Perpani Kota Bobau dalam satu agenda internal archery turnamen. Nah, jadi ini memang sengaja dibuat untuk internal Perpani untuk menjaring bibit-bibit potensial yang ke depan ya. Saya sudah bersama 2 atlet potensial ini. Jadi mereka ini walaupun ada yang pemula, tapi di momen ini dia sudah dapat nih, sudah ada ini. Tadi hasilnya sudah ya. Siapa sih Nadia ya? Nah, kita ke Nadia dulu. Nadia, kenapa tertarik di ini Kanahan ini? Karena seru, terus Seru ya. banyak ikut-ikut lomba, bisa dapat medali juga. Medali. Itu kan bisa melatih konsentrasi juga kan? Ya. Apa yang berat? Berat, tidak ada yang berat. Nah, tapi Bolehnya kalau misalnya lagi pemula-pemula mungkin Pemula, ya. agak berat begitu. ya, harus menyesuaikan hafal. diri. Ya. Oke. Terus tadi katanya dapat juara 1 untuk yang sudah lewat tadi. Ya. U13 ya? Apa? Jaraknya? Jaraknya 10 meter. Oh, tadi yang dapat juara tadi juara 10 meter. Oke. Apa bedanya dengan yang 20 meter dan 10? Kalau misalnya 10 meter dia lebih dekat, kalau Lebih misalnya dekat. 20 lebih agak jauh. Iya sih, maksudnya tantangannya lebih besar ya. Iya. Oke, satunya siapa? Khadijah. Nah, Dija cerita kemarin di Kolaka katanya pernah ya. Nah, itu apa cabang apa tuh? Cabang Pokoknya itu Sesultra. The Sultra juga. Apa yang menarik di sana? Kayak banyak teman-teman baru, kayak bisa jelajah-jelajah juga kota yang Iya, belum pernah begitu. kita ketemui. Terus kemarin cabang apa? Yang berapa meter yang juara satunya?
Lupa. Lupa. Nah, tapi dapat medali ya, medali. Oke, gimana ini untuk teman-teman seusia kalian yang kan mungkin juga mau juga kan? Gimana memotivasi mereka? Ini menarik loh di sini. Di sini bisa dapat teman-teman luar daerah baru dapat uang. Dapat duit ya kalau juara, iya dong. Masa prestasi kan diapresiasi, makanya harus semangat juga. Oke? Semangat terus ya. Oke. Ya, itu cerita sekilas tentang semangat mereka untuk tetap menjadi atlet yang lebih profesional lagi di panahan. Semangat Nadia dan Khadijah. Mereka ini masih lanjut lagi. Ini ya, mantap. Gak kena ya? Lanjut jujat. 8. 8 ya. 1, 2, 4 ya. Balik. Satunya 7 kan? Gas. Gas. 7. 8 ya. Peringkat 14 dengan jumlah poin 290 atas nama Siva. Peringkat ke-13 dengan jumlah nilai 301 atas nama Satyata. Peringkat 12 dengan jumlah nilai 359 atas nama Alen. Peringkat 11 dengan jumlah poin 437
atas nama Yunding. Peringkat 10 dengan jumlah nilai 473 atas nama Kiran. Peringkat 9 dengan jumlah poin 481 atas nama Mariska. Peringkat 8 dengan jumlah poin 486 atas nama Salwa. Peringkat 7 dengan jumlah nilai 498 atas nama Iwan. Peringkat 6 dengan jumlah poin 498 atas nama Anissa. Peringkat kelima dengan jumlah poin 521 atas nama Isti. Peringkat keempat dengan jumlah poin 526 atas nama Satria. Peringkat ketiga dengan jumlah poin 567 atas nama Nadia. Peringkat kedua dengan jumlah poin 597 atas nama Khadijah. Dan peringkat 1 dengan jumlah poin 618 atas nama Afdal. Baik, kita masuk untuk perengkingan kualifikasi yang masuk nanti untuk babak eliminasi 8 besar. Ya, peringkat 8 Salwa, kemudian 7 Iwan, 6 Anissa, 5 Isti, 4 Satria, 3 Nadia, 2 Khadijah, dan 1 Muhammad Afdal. Oke, kita masih bersama Perpani. Ini sekali lagi ini seleksi internal yang dilakukan untuk menjaring bibit-bibit potensial di cabang panahan. Dan sekali lagi di Perpani Bau-Bau juga sudah beberapa kali menorehkan prestasi di beberapa cabang hingga di tingkat nasional juga ya. Ya, dan saya bersama sebagai apa di Perpani? Baik, Ramba bidang prestasi. Oke, ketua bidang prestasi. Bisa cerita sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan di momen terakhir di Perpani Bau-Bau? Ya, khusus untuk tahun 2025, prestasi yang sudah diraih oleh atlet Perpani Kota Bau-Bau untuk di kompon dewasa jarak 50 meter untuk event nasional itu sudah meraih 4 medali emas, 1 perunggu dan 2 perak. Jadi untuk emas itu diraih di Wali Kota Cup Kendari itu merupakan nasional, dan 1 lagi di event YAC turnamen di Palu, 2 medali emas. Nah, untuk apa event yang lebih tinggi untuk saat ini yang pernah diikuti? Yang pernah diikuti itu untuk Perpani Kota Bau-Bau pernah mengutus atlet untuk mengikuti prakualifikasi PON. Tersisa berarti 2 batalan ya? Di Bogor, yang terakhir di Bogor, prakualifikasi PON yang di Sumatera. Oke, terus melalui seleksi provinsi mengutus 1 atlet. Oke. Tambahan kelima. Apa yang bisa kita ingin sampaikan kepada masyarakat Bau-Bau bahwa kita di Perpani juga ini punya prospek ke depan, karena kan mungkin banyak juga cabang lain ya, cabang-cabang yang juga ingin maju berkembang. Khusus di Perpani sendiri gimana untuk meyakinkan bahwa kita juga punya progres di sini? Jadi untuk melalui kepengurusan Perpani di bawah pimpinan Pak Ahdiat memang mempunyai program untuk mensosialisasi panahan ini ke masyarakat, baik melalui umum seperti ini maupun melalui sekolah-sekolah dengan melibatkan siswa yang sudah masuk ke dalam Perpani dan menjadi atlet binaan Perpani. Kemudian melalui event-event yang dilaksanakan secara internal maupun mengutus utusan untuk event-event regional dan nasional,
juga melalui kepemimpinan Pak Hadiat, melalui program-program yang dilaksanakan ini, panahan merupakan secara nasional merupakan salah satu cabur unggulan nasional yang dibina oleh PB, kemudian oleh Perpani Kota Bau-Bau mengambil itu untuk menjadikan panahan juga di Kota Bau-Bau sebagai salah satu cabur yang dipertimbangkan dan menjadi prioritas pembinaannya. Ya, untuk saat ini memang keterbatasan Perpani dalam merekrut atlet memang adalah masih kurang sosialisasi yang kami jangkau, sehingga atlet-atlet masih kurang yang bergabung. Kemudian kendala berikutnya adalah memang di Perpani, khususnya olahraga panahan, memang membutuhkan peralatan yang cukup lumayan. Ya. Jadi, tetapi dengan menjadikan cabur panahan oleh nasional sebagai salah satu bantalan 4 ini menegangkan peluang juga kita, menang maka menjadikan cabur panahan sebagai unggulan juga di Bau-Bau. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini satu informasi juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa kalau kelas usia, kalau masyarakat ini gabung, mereka dikelompokkan. Kalau secara nasional, divisi itu dipisahkan menjadi standar nasional. Standar nasional itu ada yang saat ini ramai diperlombakan dari U10, U15, U21. Itu standar nasional. Untuk dewasa itu ada rekor 70 meter, pompon 50 meter, dan berbo 50 meter. Untuk di Bau-Bau sendiri sudah punya kategori, sudah ada? Di Bau-Bau sendiri untuk standar nasional dari kami punya atlet U13, U15 dan standar nasional U21 ada. Oke, sudah kemudian ada, rekurve memang masih kurang atletnya. Yang kemudian untuk berbo dan kompon yang sudah ada. Baik. Terima kasih. Kita berharap ini akan menjadi starting point ya. Baik. Banyak tantangan tapi harus dilewati tentunya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, kita sementara masih ada di sini lagi. Ikuti terus. Baik. Mantap. keempat babak final. Langsung cerah. Atlet ke bakalan 986. Peraih medali emas, perak dan perunggu untuk U21. Untuk 4 divisi. Divisi berbo. Divisi berbo babak kualifikasi. Medali emas atas nama Aslin. Medali perak atas nama Arifin. Dan medali perunggu atas nama Doni. Babak eliminasi divisi berbo. Peringkat keempat Ahmad Munatar. Peringkat ketiga atau medali perunggu babak eliminasi divisi berbo Doni. Medali perak Arifin dan medali emas Aslin. Ya, tidak berubah. Divisi standar nasional U13 babak
kualifikasi putra, medali emas karena hanya sendirian putra, maka medali emas diraih oleh Muhammad Naufal Zaidan. Babak kualifikasi. Babak kualifikasi untuk putri, medali perunggu diraih oleh Meisha. Medali perak untuk babak kualifikasi U13 diraih oleh Nadia Farhani Putri. Dan medali emas babak kualifikasi putri diraih oleh Khadijah Aryana. Babak eliminasi divisi standar nasional U13 urutan keempat atas nama Muhammad Naufal Zaidan. Urutan ketiga medali perunggu babak eliminasi U13 diraih oleh Meisha. Medali perak babak eliminasi U13 diraih oleh Khadijah Aryana. Dan medali emas babak eliminasi U13 diraih oleh Nadia Farhani Putri. C. Divisi Standar Nasional U15. Babak kualifikasi putra, medali perunggu diraih oleh Aril. Medali perak diraih oleh Iwan. Dan medali emas divisi standar nasional U15 putra diraih oleh Afdal. Babak kualifikasi divisi standar nasional U15 putri, medali perunggu diraih oleh Amalia Magfira Putri. Medali perak diraih oleh Mariska Gemilang. Dan medali emas untuk babak kualifikasi divisi standar nasional U15 putri diraih oleh Anissa Kurota Ayun. Babak eliminasi divisi standar nasional U15 urutan keempat atas nama Anissa Kurota Ayun. Medali perunggu babak eliminasi U15 diraih oleh Mariska Gemilang. Medali perak babak eliminasi U15 diraih oleh Muhammad Khairul Iwan. Dan medali emas babak eliminasi U15 diraih oleh Muhammad Afdal. Lanjut, divisi standar nasional U21 babak kualifikasi putra, medali perunggu diraih oleh Yudi. Medali perak diraih oleh Muhammad Khairul Ikhwan. Dan medali emas babak kualifikasi putra U21 diraih oleh Muhammad Afdal. Babak kualifikasi putri U21 medali perunggu diraih oleh Satria. Medali perak diraih oleh Nadia Farhani Putri. Dan medali emas diraih oleh Khadijah Aryana.
babak eliminasi divisi standar nasional U21. Peringkat keempat atas nama ISTI, medali perunggu babak eliminasi divisi standar U21 diraih oleh Khadijah Ariana. Medali perak babak eliminasi standar nasional U21 diraih oleh Muhammad Afdal. Dan medali emas babak eliminasi standar nasional U21 diraih oleh Nadia Farani Putri. Ya, demikian keputusan Dewan Juri Internal Archery Turnamen 2025 tingkat Kota Bau-Bau. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Sekali lagi, salam olahraga. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, yang kami hormati unsur dari KONI yang hadir juga pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, seluruh atlet, ofisial dan seluruh panitia. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan kegiatan selama 2 hari. Melalui kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi kita semua. Insya Allah nanti akan ada penyerahan medali. Yang lolos eliminasi di samping medali nanti ada amplopnya. Tapi amplopnya belum diterima hari ini, ya. Nanti menyusul, karena itu harus ada tanda tangan, disiapkan dulu nama-namanya, sehingga nanti untuk pertanggungjawaban kita ke pihak KONI maupun untuk pihak Dispora nanti. Tapi nilainya sudah ditahu sekarang, sudah ada tulisannya, ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang terakhir, persiapan kita nanti adalah untuk persiapan Porprov. Insya Allah bulan 9 tahun 2026. Makanya seluruh atlet harus bersiap. Dan insya Allah nanti kami sudah bicara dengan para coach. Setiap 3 atau 4 bulan kita akan adakan sirkuit yang terbaik nilainya. Kita akan berikan satu penghargaan. Nanti latihan bersama 2 kali sebulan. Kemudian dinilai dari 6 kali latihan bersama atau 8 kali latihan bersama, yang terbaik akan kita ranking. Dan itu juga akan menjadi cara kita nanti siapa yang akan bisa ikut di dalam Porprov 2026 nanti. Ya. Nah, jadi tetap semangat, ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami minta kesediaan dari Bapak Akbar yang mewakili KONI kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih teman-teman Permani yang saya hormati, Bapak Kadispora Kota Bau-Bau,
yang saya hormati Ketua Perpani Kota Bau-Bau sekaligus Ketua Harian kami di KONI Kota Bau-Bau, yang saya hormati juga rekan-rekan kami yang dari KONI yang bersempat hadir pada sore hari ini, dan tak lupa pula juga saya sampaikan kepada teman-teman Perpani rasa hormat kami karena kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan memperoleh hasil terbaik tentunya. Harapan kami terbesar dari KONI, semoga Perpani Kota Bau-Bau bisa mengharumkan nama baik Kota Bau-Bau pada ajang Porprov 2026 di Bombana nantinya. Dan selanjutnya kami dari KONI Kota Bau-Bau juga terus memberikan support yang terbaik kepada teman-teman Perpani, dan ke depan Perpani Kota Bau-Bau bisa selalu dijaga kekompakannya. Dan insya Allah dalam rangkaian HUT Kota Bau-Bau nanti, jika kan saya dapat informasi bahwa ada agenda UMKM-nya, makanya kami dari KONI insya Allah akan menyediakan satu stand, dan di situ kami juga harapannya teman-teman cabang olahraga bisa ikut serta di dalam hal ini dalam hal seperti mempromosikan olahraganya. Jadi nanti teman-teman Perpani, harapan kami dari KONI jika ini sudah final, mungkin bisa dipromosikan terkait alat panahannya gimana, ataupun nanti pada saat juga stand bisa dibuka member baru di situ. Siapa ada mau ingin masuk di Perpani juga bisa, kami harapannya teman-teman Perpani bisa terlibat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Akbar Wakil KONI. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Sambutan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Bau-Bau sekaligus menutup kegiatan internal archery turnamen 2025 kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Perpani Kota Bau-Bau bersama jajarannya, yang kami hormati Ketua KONI atau yang mewakili juga bersama jajaran, dan seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan panahan selama 2 hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita sudah menyelesaikan satu agenda kegiatan Perpani, yaitu internal archery turnamen tahun 2025. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Dispora tentu sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena salah satu cabang olahraga yang hari ini melaksanakan kegiatannya secara mandiri adalah panahan. Tentu ke depan kita harapkan agar cabang-cabang olahraga yang lain juga mengikuti kegiatan seperti yang dilakukan oleh cabang olahraga panahan ini. Selanjutnya, tadi kita sudah dengarkan pada seluruh atlet dan adik-adik sekalian bahwa hasil dari kegiatan ini juga adalah salah satu untuk kita persiapkan pada saat Porprov nanti. Ke depan juga tadi disampaikan bahwa terus akan diadakan latihan 2 kali sebulan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini dapat membuahkan hasil yang sangat positif. Sebagaimana harapan Ketua KONI tadi menyampaikan bahwa panahan sangat kita harapkan untuk dapat menyumbangkan medali nantinya pada saat Porprov nanti. Semua kita berupaya dan kita berdoa upaya cabang olahraga panahan ini betul-betul bisa mendapatkan medali pada Porprov tahun depan. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa
Dinas Pemuda dan Olahraga berkomitmen dan sungguh-sungguh akan memperhatikan cabang-cabang olahraga prestasi seperti panahan ini. Ke depan saya dengar informasi bahwa ada kegiatan yang akan dilaksanakan di Bekasi ataupun di Makassar. Silakan teman-teman berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada atau kita sumbangkan untuk atlet-atlet kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri, atas perkenan kita semua dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka acara atau kegiatan Internal Archery Turnamen tahun 2025 ini ditutup secara resmi. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis, Pak Koni, Pak Ketua Perpani. Jadi kita masuk pada agenda yang ditunggu-tunggu. Jadi di hadapan kami, jadi untuk yang pertama kami akan memanggil para juara di divisi Berbo. Jadi divisi Berbo ini kami bagi dua. Yang pertama untuk kualifikasi dan eliminasi. Non-gender, jadi tidak ada perempuan. Jadi untuk yang pertama ini kami akan memanggil nama-namanya, dan yang disebutkan namanya segera menaiki podium juara. Kita mulai dari kualifikasi. Ayo Bu, ayo Ibu. Silakan Bu, ayo Bu. Divisi Berbo untuk juara kualifikasi. Kita mulai dari juara ketiga atas nama Doni. Kemudian juara kedua atas nama Arifin. Juara ketiga atas nama Aslim. Ya, kualifikasi. Untuk kualifikasi ini kami persilakan Bapak Muhammad Hadiat Zawan SMP selaku Ketua Perpani. Kami pengalihkan medali, silakan pengalihkan medali babak kualifikasi. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, jangan bergeser, jangan turun. Kemudian untuk eliminasi, untuk babak eliminasi, yang pertama juara 1 Pak Aslim. Kemudian yang kedua atas nama Arifin. Sama ya. Yang ketiga atas nama Doni, yang keempat atas nama Amunata. Kepada Bapak Amunata kami persilakan. Ya, silakan. 500.000. Juara 3, silakan juara 3. Juara 4, 200.000. Ya, silakan berfoto. Ya. Silakan Pak. Sebentar. Silakan Pak. Ya. Minta maaf ini Pak, karena turun naik nanti. Ayo sebelah sana. Iya. Sebelah sini. Ya. Divisi Berbau umum 50 meter. Ya. Terima kasih Pak.
Kemudian selanjutnya divisi standar nasional U13 kualifikasi putra. Ya. Yang pertama untuk putra, yang pertama Muhammad Nausad Zaidan. Ini juara tunggal Kak? Ya, juara tunggal. Iya. Iya, terima kasih. Iya, betul. Iya. Silakan. Putranya hanya satu yang otomatis juara. Saya kekurangan atlet putra untuk anak-anak. Ya. Silakan. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya kualifikasi putri. Yang pertama U13 kualifikasi putri adalah Hadijah Ariana. Ya, silakan, ayo silakan. Kemudian yang kedua Nadia Fahrani Putri. Yang ketiga Meisa. Ya, kepada Pak Kadis kami persilakan. Juara 1 kualifikasi putri atas nama Hadijah Ariana. Juara 3 dulu, Meisa. Ya. Juara kedua Nadia Fahrani Putri. Juara pertama kualifikasi putri Hadijah Ariana. Ya. Ya. Silakan. Ya, silakan. Iya. Ibu Sri, kami mohon. Ya, silakan. Nah. Ya. Kemudian jangan dulu turun. Langsung dengan pengalungan medali eliminasi. Yang pertama Nadia Fahrani Putri, juara 1, putaran. Ya. Yang kedua Hadijah Ariana, yang ketiga Meisa, yang keempat Zaidan. Ya, silakan Zaidan. Ya. Ayo. Kami silakan. Datang dari kami. Juara 3, juara 3 Meisa. Juara kedua Hadijah Ariana. Juara pertama Nadia Fahrani Putri. Juara 4. Ya, juara 1 Nadia Fahrani Putri. Juara keempat Zaidan, Muhammad Nausad Zaidan. Ya. Silakan berfoto. Ayo Zaidan. Ayo Pak. Ya. Pak Kadis. Berbaik. Ayo, silakan. Ayo sini. Bawa ayo. Ayo. Ayo, Ibu. Suami ayo. Ini standar nasional U13. Ya, Pak. Ya. Silakan. Ya. Ya. Senyum Pak Mimi. Ada senyumnya, ayo. Aisyah, senyum Aisyah. Oke, sekarang kita masuk standar nasional U15. Untuk putra U15 kualifikasi putra. Yang pertama juara 3 Airil. Airil, maju Airil. Ya. Yang kedua Ikhwan. Yang pertama Muhammad Afdal. Kami persilakan Ibu Sri untuk membersamai kami dalam pengalungan medali. Ayo Ibu Sri.
Ibu, kami menunggu kehadiran. Mulai dari juara 3 Muhammad Dairil. Ya, main kayak Putri. Dia tahu. Yang kedua Ikhwan, yang pertama Muhammad Afdal. Ya. Silakan berfoto. Ibu Sri, ayo kita berfoto, Bu. Ayo. Ayo. Untuk eliminasi. Putri. Ya. Ya langsung berfoto ya. Langsung. Iya. 1, 2, 3. Iya. Ayo rame-rame, ayo. Pak Kadis, ayo. Ayo. Ya. Ya, silakan berfoto UPP Putra U15. Angkat medali Dairil. Ya, kemudian Putri, kualifikasi Putri. Ya, kami persilakan kembali. Ibu Sri, Ibu Sri. Untuk yang Putri lagi. Untuk Putri juara 3 Amalia Magfira Putri. Ayo, peringkat ketiga. Yang kedua Mariska Gemilang. Yang pertama Anissa Kuratayun. Kualifikasi Anissa. Ayo. Ya, silakan. Ibu Sri. Ayo. Yang ketiga Amalia Magfira Putri, yang kedua Mariska Gemilang, yang pertama Anissa Kuratayun. Ya, jadi olahraga panah ini adalah olahraga yang paling banyak medalinya. Setiap babak ada medalinya soalnya. Ya, mulai babak kualifikasi sampai dengan eliminasi semua ada medalinya. Ya, kemudian berfoto bersama, ayo silakan. Nanti bisa saling tidak apa-apa. Ya. Ayo silakan Bu. Ya. U15 standar nasional. Ya. Ya. Ayo sama konya Baraju. Siap. Ayo. Ya. Berharap semua cabang olahraga yang di Bau-Bau bisa mengembangkan diri untuk nanti bisa menjadi momen untuk kita mempersiapkan Bau-Bau ke beberapa ajang. Salah satunya mungkin di Porprov. Nah, kebetulan juga ini dari KONI juga menyaksikan sampai akhir kegiatan. Pak Akbar, mungkin singkat apa yang mau disampaikan ini? Satu di antara banyak, panahan ini tampaknya mulai menggeliat. Iya, betul. Harapan besarnya kami dari KONI Kota Bau-Bau, cabang olahraga terpani ini, Persatuan Panahan Kota Bau-Bau, bisa memberikan nama baik untuk Kota Bau-Bau. Karena panahan Kota Bau-Bau ini merupakan olahraga prioritas Kota Bau-Bau. Karena pada Porprov tahun kemarin, pada tahun 2022, panah ini memperoleh medali itu 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Jadi harapan kami ke depan 2026 dengan perkembangan yang telah dilalui oleh Perpani saat ini bisa memberikan lagi nama baik untuk Kota Bau-Bau. Ya, kita berharap juga semua ya seluruh masyarakat, dan tadi juga dari Perpani juga menyampaikan silakan mungkin bisa bergabung untuk menjadi atlet panahan karena ini masih terus lakukan sosialisasi. Ya. Cukup dari KONI mungkin? Selanjutnya kami dari KONI Kota Bau-Bau juga pada event HUT Kota Bau-Bau, KONI Kota Bau itu membuka stand. Jadi teman-teman yang penggiat olahraga bisa menyaksikan nanti promosi-promosi olahraga apa aja yang ada di stand kami KONI di depan. Baik. Termasuk salah satunya panahan. Terima kasih. Ya, dari rekan-rekan KONI, sukses selalu.
Pemirsa, kita baru saja mengikuti ini acara dari Perpani sendiri internal, tapi ini menjadi ajang untuk mencari bibit untuk persiapan atlet Kota Bau Bau ke depannya nanti. Dan juga dihadiri oleh Kadis Pemuda dan Olahraga yang memantau langsung sampai akhir kegiatan. Pak, ada yang mau disampaikan ini? Ini kan salah satu di antara banyak potensi yang akan menjadi prospek kita ya, progres kita untuk mempersiapkan atlet Kota Bau Bau ke depan, Pak. Ya, pertama tentu kita sangat mengapresiasi terhadap cabur panahan ini karena mereka telah melakukan kegiatan atau lomba ini secara mandiri. Ini bukan program khusus dari Dispora tapi dari cabur mereka sendiri. Yang kedua, sebagaimana tadi di penutup kita sampaikan bahwa cabur panahan ini kita harapkan bisa menyumbangkan medali pada saat nanti di Prokop nanti di Bombana tahun 2026 nanti. Jadi kegiatan ini tentu saja kita harapkan banyak manfaat positifnya terhadap atlet-atlet, khususnya atlet-atlet pemula kita. Oke, mungkin di selain panahan juga kita berharap untuk semua cabang gimana himbauan untuk lebih meningkatkan. Ya, dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Kota Bau Bau, ada beberapa cabur yang memang kita siapkan, yaitu ada karate, tenis meja, bulu tangkis, dan catur. Itu yang digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian atas inisiasi dari KONI itu ada 5, salah satunya ini barangkali, dan masih ada 4 lagi, saya kurang tahu mereka kemarin itu. Dan hari ini kita di Maidani masih ada kejuaraan taekwondo. Tentu sebagai Kadispora kita berharap bahwa semua cabur-cabur yang hari ini kita terus genjot dalam rangka pembinaannya, kita mengharapkan supaya mereka bisa berprestasi yang lebih maksimal. Lebih maksimal lagi. Sebagai informasi terakhir bahwa ada putra terbaik kita dari Bau Bau ini sedang mewakili Indonesia di SEA Games, yaitu Telbo. Oh, saat ini ya? Ya, saat ini sementara masih di pemusatan latihan. Dan minggu kemarin mereka mengikuti pra SEA Games di Beijing. Ya, itu satu kebanggaan juga tentunya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita berharap teman-teman kita di cabur-cabur ini terus mengembangkan diri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke. Dan demikian kami laporkan dari ajang kegiatan archery Bau Bau yang dilaksanakan oleh Perpani. Saya Bardin, sampai jumpa. Perpani Kota Bau Bau mengucapkan selamat ulang tahun Kota Bau Bau yang ke-24. Salam olahraga!